Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah kalkulus 1 mengenai matrik, di mana kita akan masuk ke lanjutan yang kemarin. Di sini kita masuk ke lanjutan bab 32 ya. Kalau kemarin 31, 31-nya mengenai pengoperasian matrik, di mana pengoperasian matrik itu ada 4, penjumlahan, penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik dengan skalar, perkalian matrik dengan matrik. Selain itu juga minggu lalu kita, membahas tentang matrik transpose ya. Oke, eee, kita masuk, lanjutannya ya dengan saya dosen pengampunya Fadwa Makfurah. Oke, di sini saya akan mengenalkan dulu sebelum masuk ke matrik transformasi ya, di pertemuan ini matrik transformasi. Saya akan membahas dulu tentang beberapa jenis matrik khusus ya. Matrik yang pertama adalah matrik bujur sangkar. Di mana matrik bujur sangkar ini dia berordo 2, maksudnya dia harus, berbentuk bujur sangkar berarti barisnya 2, kolomnya 2 ya, berarti 2 kali 2. Kalau ordonya 3 berarti 3 kali 3 ya, di mana barisnya 3, kolomnya 3, lalu ordo 4 sama 4 kali 4 dan seterusnya ya. Oke, matrik yang kedua matrik nol. Nah, dia di sini juga bentuknya, harus bujur sangkar, tetapi nilai-nilai di dalamnya dia harus nol, ya. Nah, di sini saya kasih warna merah, ya. Jadi bedanya itu, ya kalau bujur sangkar ini angkanya boleh acak ya, bahkan boleh minus, kalau di sini harus nol. Lalu matrik yang ketiga adalah matrik diagonal. Di sini, di diagonal di sini ya posisinya angkanya itu dia boleh acak, bahkan boleh minus ya. Nah, kebetulan di sini diagonalnya miringnya ke kiri, boleh juga miringnya ke kanan. Oke, matrik yang keempat adalah matrik identitas. Nah, dia juga, oh ya di sini angka di sekelilingnya juga harus nol ya. Oke, diagonal. Jadi yang ada angkanya itu hanya yang di sisi diagonalnya saja. Kalau matrik identitas juga di sekelilingnya dikelilingi oleh angka nol, lalu di diagonalnya harus, angka 1. Karena matrik identitas ini dia sama juga dengan matrik satuan sebutannya. Jadi angkanya harus 1 dan miringnya boleh ke kiri dan boleh ke kanan. Lalu yang kelima matrik skalar. Matrik skalar juga sama dengan matrik diagonal dan matrik identitas. Dia dikelilingi oleh angka 0. Tetapi angka-angkanya dia di sini semua harus sama selain 1. Jadi harus 2. Kalau di sini 2, 2, 2 atau minus 2, minus 2, minus 2 atau 3, 3, 3 dan seterusnya ya. Jadi harus sama semua kecuali angka 1. Karena kalau angka 1 berarti masuknya matrik identitas. Tapi kalau angkanya acak, matrik dia. Matrik yang keenam, ini adalah matrik segitiga bawah. Ini artinya nanti akan ada, eee, bentuk segitiga ya. Oke, saya sini dulu. Nah, ini akan membentuk segitiga kalau kita seperti ini. Nah, nih. Nah, jadi angka nolnya itu, akan membentuk segitiga dan dia posisinya padahal di sini disebutnya segitiga bawah, tetapi nolnya adanya di atas. Kalau segitiga atas, nolnya ada yang di bawah, seperti ini ya. Oke, ini kebetulan juga nol ya, tapi tidak ngaruh, yang ngaruh di sini ya. Jadi kalau atas, nolnya ada di bawah, kalau di segitiga bawah, nolnya ada di atas. Oke, lalu matrik yang ke-8, itu adalah matrik simetris, di mana matrik simetris ini adalah sama juga dengan matrik transpose. Di mana ketika matrik A itu kita transpose, angkanya akan sama persis dengan matrik A-nya, A yang semulanya ya. Oke, nih perhatikan ya, sama kan? Oke. Lalu matrik yang ke-9 adalah matrik antisimetris. Ini maksudnya adalah matrik, negatifnya. Jadi ketika kalian ada matrik A, ya perhatikan di sini, ada angka-angka yang berwarna merah, awalnya dia positif, nah ketika dikalikan dengan minus dia menjadi negatif, dan yang negatif berubah menjadi positif, ya, oke. Nah, ini disebut matrik antisimetris. Sedangkan yang ke-10 matrik Hermitian, kodenya H ya, pangkat H. Ketika dia dijadikan Hermitian sama dengan transpose, dia angkanya akan berubah lagi ke bentuk semula. Oke, perhatikan di sini, ini 3, 3, 2 min I, 2 plus I, dan 4. Nah, ini sama persis ya.
Lalu ke-11 matrik inverse atau kebalikannya, di mana kalau misalnya matrik A dikalikan dengan matrik B, hasilnya pasti akan sama jika B duluan dikalikan dengan A, maka itu disebutnya matrik inverse. Nah, ini bisa kalian buktikan sendiri ya, dicoba-coba, misalnya matrik A-nya berapa, matrik B-nya berapa, dikalikan atau dibalik B-nya dulu dikalikan dengan A ya. Yang ke-12 matrik komutatif. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan matrik inverse ya, A kali B sama dengan B kali A. Sedangkan matrik antikomutatif, hasilnya akan sama jika matrik A dikalikan dengan B, dan jika matrik B-nya dijadikan minus, lalu dikalikan dengan matrik A, hasilnya sama kanan kiri. Berarti dia matrik antikomutatif ya, yang komutatif juga sama. Yang ke-14 matrik idempoten. Ini ketika matrik A-nya dikalikan lagi dengan matrik A-nya yang sama ya, atau jika matrik A-nya dikuadratkan, hasilnya A kuadrat sama dengan A kali A ya, maka hasilnya balik lagi ke A. Nah, itu berarti dia matriknya masuk matrik idempoten. Lalu yang ke-15 matrik nilpoten, itu adalah A pangkat 3. Jadi jika A dikalikan A, hasilnya menjadi 0 semua. Nah, itu disebut matrik nilpoten. Oke, sekarang masuk ke transformasi elementer baris dan kolom ya. Sebelum masuk ke materi ini, ada baiknya kalian tahu dulu simbol-simbol yang termasuk di dalam transformasi EBK ini ya, atau elementer baris dan kolom. Saya singkat ya. Nanti kalian akan ketemu dengan kode atau simbol H. Berarti kalau H itu menggambarkan tentang baris yang berubah ya, yang berubah adalah baris. Kalau K itu nanti yang perubahannya adanya di kolom. Nah, lalu kalau I juga baris, K juga kolom. Tetapi apa bedanya antara H, K, dan IJ ini? Nah, nanti ada di sini ya. Nah, kalian lihat. Nah, kalau kalian nanti ketemu H, I, J, berarti nanti matrik yang berubah adalah kolomnya, maaf, barisnya saja. Nih, barisnya aja ya. Lalu baris keberapa? Nah, ini di I, baris ke I, dan J-nya baris ke J. Nanti disebutkan ya. Oke. Tetapi kalau simbolnya nanti seperti ini, KIJ, berarti matrik itu yang berubah nanti kolomnya. Nah, ini kolom keberapa? Yaitu kolom ke I dan kolom ke J, ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini transformasi EBK itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah bentuknya komplit HIJ A atau KIJ A ya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini nanti matrik A, ngebacanya gitu ya, ini matrik A akan berubah barisnya. Baris keberapa saja, baris ke I dan ke J. Atau matrik A-nya akan berubah kolomnya. Kolom keberapa aja berubah, yaitu kolom ke I dan kolom ke J ya. Di mana nanti tukar tempat nih. Tukar tempat I ke J atau J ke I. Nah, nanti ini tukeran nih. IJ-nya tukar tempat, IJ-nya di sini juga tukar tempat. Tapi jangan lupa dilihat depannya dulu. Yang berubah apanya? Ini baris, ini kolom. Oke, masuk ke contoh soal dulu ya. Misalnya ini diketahui matrik A ya. Matrik A-nya berordo 3 ya, 3 baris dan 3 kolom. Nah, diminta barisnya yang berubah ya, karena di sini H12. Maka ini membacanya matrik A akan berubah baris ke-1-nya dan keduanya. Itu tandanya apa? Bahwa tandanya baris ke-1 dan 2 akan bertukar tempat. Nah, coba perhatikan. Baris ke-1 tadinya 1, 2, 0. Berubah menjadi baris kedua, tukar tempat ya. 1, 2, 0-nya ada di baris kedua. Yang awalnya di baris ke-1, sekarang di baris kedua. Lalu baris kedua ya 3, 1, 2 yang tadinya di baris kedua sekarang berubah di baris ke-1 ya. Kayak 3, 1, 2 aja di baris ke-1. Nah, ini saya kasih kotak merah ya. Lalu baris 3-nya bagaimana? Baris 3-nya tetap nggak berubah. Nah, ini. Oke, itu tadi baris. Sekarang contohnya kalau kolom. Nah, ini kolomnya, kolom di matrik A akan berubah, yaitu bertukar tempat antara kolom ke-1 dan ke-3. Oke, perhatikan di sini. Jangan lihat di sini, tapi lihatnya di yang diketahui ya. Kolom 1-nya 130. Nah, 130-nya pindah ke kolom 3.
yang awalnya di kolom 1 ya, nih, di kolom ke-1 sekarang berubah menjadi kolom ketiga. Lalu yang di kolom ketiga 0, 2, 3 dia akan pindah ke kolom ke-1, 0, 2, 3. Nah, ini dikotakin ya. Oke. Lalu kolom keduanya tetap nggak berubah posisi, nih 2, 1, 1. Oke. Lalu transformasi EBK yang kedua bentuknya adalah, kalau tadi komplit ada HIJ ke IJ, nah sekarang hanya HI, ada I-nya doang, HIL, saya menyebutnya pangkatnya ini L ya, HIL, matrik A, di mana matrik A ini nanti akan berubah barisnya, yaitu baris ke I, di mana pangkatnya ada L-nya, atau matrik A ini akan berubah kolomnya, kolom ke berapa, kolom ke I, dengan pangkatnya L. Itu maksudnya nanti L-nya ini pangkatnya akan kalian kalikan ya. Ini disebut skalar. Jadi L-nya itu dikalikan dengan kolom ke I atau L-nya dikalikan dengan baris ke I. Oke, masuk ke contoh. Ini diketahui matrik A-nya ini. Lalu dia diminta baris matrik A akan berubah baris keduanya dengan pangkat 3. Itu maksudnya nanti. Oke, lihat di sini. Maksudnya nanti pangkat tiganya dikalikan dengan baris kedua. Oke, kalian lihat baris kedua itu ada berapa angka? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka di sini tulis 3-nya 3 kali, 1, 2, 3. Dan dikalikan dengan baris kedua. Baris keduanya angkanya 3, 1, 2. Nah, tulis di sini 3, 1, 2. Hasilnya 9, 3, dan 6. Maka 9, 3, dan 6 ini nanti akan kalian letakkan di baris kedua. Nih, 9, 3, 6. Patokannya apa? Patokannya ini. Karena di soal yang berubah adalah baris kedua. Maka yang kalian hitung tadi akan diletakkan di baris kedua nih ya. Sedangkan baris ke-1 dan ketiganya tetap tidak berubah. Nah, ini tetap kan? Oke. Jadi yang berubah hanya baris kedua. Yang tadinya 3, 1, 2 berubah menjadi 9, 3, dan 6. Itu baris. Sekarang bagaimana kalau kolom? Nah, kolom di sini kolom keduanya akan berubah ya, akan dikalikan dengan minus 1. Oke, kalian tulis dulu. Kolom kedua itu ada berapa angka? 3 juga ya, ada 3. Maka minus satunya tulis 3 kali. 1, 2, dan 3. Lalu dikalikan dengan kolom kedua. Kolom keduanya 2, 1, 0. Nah, tulis 2, 1, 0 ya. Dan hasilnya minus 2, minus 1, dan 0. Ini akan kalian letakkan di kolom kedua. Karena di soalnya yang akan berubah hanya kolom kedua. Nah, diletakkan di sini. Min 2, min 1, dan 0. Ini, min 2, min 1, dan 0. Itu adalah bentuk transformasi EBK yang kedua. Yang pertama ingat ya HIJ, yang kedua hanya HI pangkat L atau KI pangkat L. Yang ketiga bentuknya sama dengan yang ke-1, bentuknya yang komplit, ada HIJ dan KI ke IJ. Tetapi ditambahkan lagi ada pangkat L-nya ya. Nah, ini juga ada pangkat L-nya. Maka nanti cara membacanya gini, matrik A ya, L-nya akan dikalikan dengan baris ke J dan ditambahkan baris ke I, atau L-nya dikalikan dengan kolom ke J dan ditambahkan kolom ke I ya. Kayak ini. Maka J dikalikan dengan L atau dibalik tadi boleh juga L dikalikan dengan J dan ditambahkan I ya. Oke. Masuk ke contoh soalnya dulu. Di mana ini diketahui matrik A-nya ini ya. Nah, yang diminta adalah perubahan matrik A untuk baris keberapa saja, baris ketiga dan 1 ya. Maka nanti yang berubah baris ketiga dan 1. Di mana ada pangkatnya 1. Maka kita lihat pangkat 1 ini kalian kalikan dengan baris ke-1 ya. Baris ke-1 ada berapa angka? Ada 3. 1, 2, 3. Oke. Kalian tulis 3 kali. Satunya 1, 2, 3 ya, 3 kali ya. Nah, 1 dikalikan dengan baris ke-1. Nah, ini baris ke-1-nya adalah 3, 1, 4. Nah, tulis di sini 3, 1, 4 ya. Lalu ditambahkan dengan baris ketiga. Nah, baris ketiganya 3, 0, 1. Nah, ditulis ini 3, 0, 1 ya. Maka hasilnya 6, 1, 5. Dan 6, 1, 5 ini akan diletakkan di baris ketiga.
Oke, patokannya di depannya ini ya. Oke, jadi paham ya? Satu dikalikan dengan baris ke-1 ditambahkan dengan baris ketiga. Nah, ini yang saya kotakin ya, 615-nya di sini letakkan baris ketiga. Lalu untuk kolom, di sini akan ada perubahan ya, kolom keberapa aja yang berubah, yaitu kolom kedua dan ketiga, di mana nanti -1 dikalikan dengan kolom ketiga dan ditambahkan dengan kolom kedua. Oke, kalian lihat dulu kolom ketiganya ada berapa angka, ada 3 ya, 4, 1, 1, ada 3 ya. Oke, ditulis -1-nya 3 kali, 1, 2, 3, -1-nya ya. Oke, lalu dikalikan dengan kolom ketiganya 4, 1, 1, tulis di sini, 4, 1, 1. Lalu ditambah ya, kalau tadi ini dikalikan -1 kali kolom ketiga ditambahkan dengan kolom keduanya 1, 1, 0, tulis 1, 1, 0. Maka hasilnya -3, 0, dan -1. Nah, -3, 0, -1 kalian letakkan di kolom kedua nih, di kolom kedua ya, -3, 0, -1 ya. Oke, jadi patokannya bukan ambil yang di belakang, tetapi taruhnya letakannya di yang di depannya. Nah, ini di kolom kedua. Kolom ke-1-nya tetap nggak berubah ya, 3, 2, 3 nih, 3, 2, 3. Kolom ketiganya 4, 1, 1, 4, 1, 1. Nah, itulah transformasi EBK yang ketiga ya, sama dengan ke-1. Kalau ke-1 HIJ itu berubah tempat, nah kalau ini nggak berubah tempat tapi ada tambahan pangkat L-nya, maka L-nya dikalikan. Lalu yang keempat ini sama dengan yang transformasi EBK yang kedua, hanya ada HI aja atau KI saja. Oh maaf, di sini nih dia lengkap lagi, maaf, lebih lengkap lagi dari sini, ada HIJ juga, ini ada KIJ juga ya, tetapi pangkatnya ada 2. Jadi membacanya gini, matrik A ya, nanti, bintang ini kalian kalikan dengan J, lalu L-nya dikalikan dengan I, lalu kalian jumlahkan, ya, bacanya seperti itu. Atau itu di baris tadi, sekarang di kolom. Matrik A-nya nanti bintang ini kalian kalikan dengan kolom ke-J, lalu L-nya kalian kalikan dengan kolom ke I, hasilnya dua-duanya kalian jumlahkan. Nah, ini ya. Nih, bintang dikalikan dengan J, lalu L dikalikan dengan I-nya, lalu dijumlah, ya. Oke, contohnya ini matrik A. Matrik A ini berordo 3 kali 4 ya, barisnya ada 3, ini 1, baris kedua, baris ketiga. Lalu kolomnya ada 4. 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Oke. Nah, nanti di sini diminta, contoh pertama perubahan pada baris kedua dan baris ketiga. Nah, nanti kalian kalikan ya pangkatnya dengan baris ketiga, pangkat 2 ini dikali baris ketiga, lalu pangkat 1 dikalikan dengan baris kedua, lalu kalian jumlahkan. Seperti ini nanti. Nah, dari belakang dulu ya mengerjakannya ya. Nah, ini 2 dikalikan dengan baris ketiganya ada berapa angka? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tulis sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dikalikan dengan baris ketiganya 5, 3, min 1, 0. Tulis 5, 3, min 1, 0. Lalu 1, satunya dikalikan dengan baris kedua. Berapa kali baris keduanya ada berapa? Berapa angka? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tulis. Satunya ini saya nggak tuliskan karena 1 itu langsung aja kalian kalikan dengan baris kedua, ya. Baris kedua, 1 kali 4 tetap 1 kali 1, 1 kali 3, 1 kali 2. Sama kan hasilnya ya. Nah, langsung kalian tuliskan saja, baris keduanya 4, 1, 3, 2. Nah, dijumlahkan di sini, 4, 1, 3, 2, lalu hasilnya kalian jumlahkan, ya. Setelah kalian jumlahkan ini, didapat hasilnya 14, 7, 1, 4 ya. Nah, 14, 7, 1, 4 ini karena letakkan di baris kedua yang ini. Nah, ini ya, di baris kedua. Selalu taruhnya di paling depan ya dari baris nih 14, 7, 1, 4. Oke. Itulah contoh transformasi EBK yang keempat.
Oke, sekarang masuk ke lanjutannya. Di sini kebalikannya, inverse. Nah ini, di sini transformasi elementer baris dan kolom ya, baris dan kolomnya kepanjangan saya nggak tulis, tetapi di sini diminta inverse-nya. Loh bedanya apa? Bedanya di sini nanti yang diketahui adalah matrik B. Nih matrik B ya. Kalau di sini dia ada tiga model ya, kalau inverse inverse transformasi EBK itu. Kalau transformasi EBK-nya sendiri ada 4, kalau inverse-nya ada 3 ya. Oke. Oke, bentuk yang pertama dari inverse transformasi EBK adalah ini ya, bentuknya HIJ ya. Oke, di mana nanti, yang berubah adalah matrik B-nya menjadi matrik matrik A. Bedanya itu ya, yang diketahui matrik B. Oke, cara membacanya, sama dengan, matrik yang transformasi elementer, tetapi di sini, ini bukan pangkat, ini adalah, eee, simbol dari inverse ya. Kalau yang transformasi EBK saja tadi kalau diketahui HIJ, dia bertukar tempat antara I dengan J. Nah ya, kalau di sini juga sama, dia bertukar tempat, tetapi tidak dikalikan dengan ini, dengan, pangkatnya. Karena pangkat tanda payung ini hanya menggambarkan kalau dia adalah termasuk inverse transformasi EBK ya. Oke, jadi nanti kalau bertemunya bentuknya ini, maka hasilnya adalah hanya HIJ-B ya. Oke, ini kalau baris, kalau kolom juga sama ya. Oke, contohnya, diminta matrik B-nya kalian rubah menjadi matrik A ya. Dengan yang perubahannya adanya di baris, yaitu baris ke-1 dan kedua. Maka baris kedua bertukar tempat dengan baris ke-1. Nah, contohnya ini matrik B berubah menjadi matrik A ya. Matrik B-nya ini ya dan diminta yang perubahannya adanya di H12. Maka baris 1 akan bertukar dengan baris 2. Oke, sehingga hasil matriknya adalah, nah kalian lihat 325 adanya di baris ke-1, setelah dirubah menjadi matrik A, dia adanya di baris kedua. Lalu 41 minus 1 yang tadinya di baris kedua, di matrik A-nya berubah menjadi baris ke-1 ya. Ini yang saya kotakin ya. Jadi di sini matrik B akan berubah menjadi matrik A ya, dengan syarat yang dirubah adalah H1 2. Oke, ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, dia, tidak ada J-nya ya. Matrik A-nya itu nanti dari matrik B-nya hanya diminta HI saja, ada lambang payung gini ya. Oke. Nah nanti kalau kalian bertemu seperti ini hanya ada HI dan HI inverse B, bacanya gitu ya. Maka nanti di sini biasanya ada berupa angka ya. Nah maka nanti akan berubah menjadi, 1 per angkanya ya di inverse-nya. Oke, jadi dibacanya matrik B akan berubah barisnya, baris I-nya dengan syarat baris I-nya dikalikan dengan 1 per skalar. Ya ini berupa angka, kita sebutnya skalar. Atau kalau kolom juga sama, di mana matrik B itu akan berubah menjadi matrik A dengan syarat pangkat 1 per skalar dikalikan dengan kolom ke I. Oke, untuk contohnya ini B ya, diketahui matrik B, di mana matrik B-nya akan dirubah menjadi matrik A dengan syarat kolom ketiganya kalian ubah dengan cara dikalikan dengan pangkatnya. Nah, pangkat di sini jangan lupa kalian rubah menjadi 1 per 2. Syaratnya ini ya. Yang tadinya 2 berubah menjadi 1 per 2 ya. Oke, nih kolom ketiga dikalikan dengan 1 per 2. Kalau di sini 4 berapa? Berarti 1 per 4 atau minus 6. Berarti pangkatnya berubah min 1 per 6. Oke, di sini diketahui matrik B ya, diminta berubah menjadi matrik A, di mana kolom ketiganya akan berubah dikalikan dengan 1 per 2. Sehingga hasilnya adalah, nah lihat kolom ketiganya tadinya 5, 0, minus 1. Karena dikalikan dengan 1 per 2, maka berubah menjadi, saya di sini langsung menjadi 5 per 2,
lalu 0 dikalikan dengan setengah menjadi tetap 0, lalu min 1 dikalikan dengan setengah menjadi minus 1/2 atau min setengah ya. Oke, itu adalah inverse. Jadi hati-hati kalau inverse ya. Inverse itu selalu matrik B dirubah ke matrik A. Kalau tidak inverse, dia hanya diketahui matrik matrik A saja ya. Tetapi langkah-langkahnya juga harus hati-hati. Kalau HIJ saja matrik inverse-nya berarti dia hanya bertukar tempat sama dengan yang bukan matrik. Tetapi kalau HI lambang ini ya ada angka begini, kan hampir sama ya dengan yang sebelumnya ya. Misalnya K3 2, kalau yang bukan inverse kan langsung 2 dikalikan dengan kolom ketiga. Tapi karena ini inverse ya, dia merubah matrik B menjadi matrik A, maka pangkat 2 ini berubah menjadi 1/2. Oke, untuk bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiganya ini adalah HIJ. Nah, ini matrik inverse-nya lambangnya seperti ini, payung -1 ya, di mana matrik B-nya akan berubah menjadi matrik A. Dengan cara nanti pangkatnya itu akan berubah, eee, yang ini tadinya, skalar -1 maka akan berubah menjadi min skalar ya, gitu. Jadi matrik B akan berubah baris ke I dan J-nya, di mana pangkatnya berubah menjadi minus ya. Oke. Kalau pangkatnya plus gimana? Kalau pangkatnya plus menjadi minus, kalau pangkatnya diketahui di soalnya minus, maka berubah jadi plus. Seperti itu aja patokannya ya. Oke, langkahnya nanti gimana? Langkahnya sama, jadi pangkat dikalikan dengan baris ke J ditambahkan dengan baris ke I. Jadi yang berubah yang kalian perhatikan hanya pangkatnya saja. Lalu ini juga sama kalau kolom, maka yang maaf ini. Jadi minus pangkat ya dikalikan dengan kolom ke J ditambahkan dengan kolom ke I. Oke, contohnya ini di mana diketahui matrik B, ya ini matrik B-nya ya, matrik B akan dirubah menjadi matrik A dengan di mana soalnya diminta yang berubah adalah baris ke-1 dan 2 dengan pangkat 2. Maka nanti pangkat 2-nya ini, baris kedua ya, pangkat 2-nya ini akan berubah menjadi minus 2. Nah ini, minus 2 ya. Nah dengan cara nanti minus 2 ini, minus 2 dikalikan dengan baris kedua dan dikalikan, oke ini saya kalimatnya dibalik ya, minus 2 dikalikan dengan baris kedua lalu ditambahkan dengan baris ke-1 gitu ya. Oke, contohnya ini matrik B ya akan berubah menjadi matrik A di mana perubahannya adanya pada baris 1 dan 2 ya. Di soalnya mintanya pangkatnya 2, ketika kalian mau rubah 2-nya ini berubah menjadi minus sehingga hasilnya adalah nah ini baris kedua, oke ini hitungannya. Nah, baris kedua pangkat minus 2-nya kalian kalikan dengan baris kedua, baris keduanya ada 3 ya, ditulis 3 kali. Dikalikan dengan baris kedua 310, ditulis lagi 310, lalu dikalikan dijumlahkan dengan baris ke-1. Baris ke-1-nya 415, hasilnya -2 -15. -2 -15 ini akan kalian letakkan di baris ke-1. Nah ini, -2 -15. Kayak seperti itu ya. Jadi yang berubah pangkatnya, yang awalnya 2 berubah menjadi -2. Kalau di soal diketahuinya -3 ya atau -2 maka di sini akan berubah menjadi positif 2 ya. Oke. Nah itu tadi bentuk inverse matrik transformasi EBK. Sekarang saya akan kasih contoh latihan soal ya. Nah di sini diketahui soalnya ada 2 ya. Soal yang pertama, diketahui matrik B. Nah berarti ini inverse-nya nih yang kalian kerjakan ya. Diketahui matrik B berordo 3 ya. Di sini 3 baris dan 3 kolom. Maka carilah inverse matrik A, di mana dia minta nanti matrik B-nya kalian rubah menjadi matrik A. Dengan langkahnya perubahannya di matrik B-nya adalah barisnya, baris kedua. Baris kedua. Nah, ini nanti dengan pangkat 4. Nah, 4 ini nanti akan berubah menjadi 1/4. Di sini dia berarti memenuhi sifat inverse transformasi EBK yang kedua ya. Yang tadinya 4 menjadi 1/4.
Nah, oke, maka 1/4 nanti akan kalian kalikan dengan baris kedua ya. Oke, ini jalannya ya. 1/4 kalian tulis dulu sebanyak, baris keduanya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Oke, 1/4-nya tulis 3 kali. 1/4 1, 2, 3 dikalikan dengan baris kedua. Baris keduanya 4, 1, minus 1. Ini 4, 1, minus 1. Sehingga hasilnya 1/4 dan minus 1/4. Nah, ini dia 1/4 dan minus 1/4 dan diletakkan di baris kedua. Ini di baris kedua. Oke. Lalu yang soal kedua, diketahui matrik A, maka carilah, eee, transformasi EBK-nya dengan A diminta K23 ya. Nah, ini berarti bukan inverse tetapi hanya, transformasi biasa ya. Oke, kalau ketemu K23 ini, maka di sini kalian harus, nah ini, hanya bertukar tempat ya. Nah, ini lihat, nih K23 A, di mana matrik A-nya itu yang bertukar tempat kolomnya ya. Nah, kolom kedua dan ketiga berubah tempat. Yang tadinya 5 minus 1, 3 di kolom ketiga, sekarang di kolom kedua. 2, 1, 0 yang adanya di kolom kedua berubah menjadi kolom ketiga ya. Nih keterangannya berpindah tempat, kolom kedua pindah ke kolom 3 dan sebaliknya. Oke, ini saya tidak kasih contoh semua soalnya, nanti kalian bisa, cari-cari sendiri, browsing ya, atau nanti saya kasih latihan soal biar kalian, jadi lebih, familiar lagi mengerjakan soal-soal matrik. Oke, cukup sekian materi tentang matrik transformasi ini, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.